A day in my life, masak ikan jadul ala Bugis Bone ataupun ala rumahan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku itu mau masak ikan jadul. Sebelum itu dilanjut aku masak-masak. Di sini kita lihat dulu pemandangan di sekitar rumah aku. Tahu suasana di dekat rumah aku. Kenalkan, ini gubuk atau rumah aku. Rumah yang sangat minimalis. Kalau rumah aku itu seperti ini, rumah minimalis. Ku tetap bersyukur karena apa? Nah, disinilah gubuk aku membesarkan kedua anak lelakiku, alias anak bujang. Ku itu membesarkan kedua anak aku di sini tanpa seorang ayah bapaknya, alias bapak kandungnya. Seperti itulah takdir, tak ada seorang pun yang berani melawan takdir. Kalau misalnya kita itu sebagai manusia sudah berusaha untuk mempertahankan satu rumah, maksudnya rumah tangga alias pernikahan, Tuhan semesta maha pencipta berkehendak lain, pasti itu aja kita nggak bisa bertahan. Di itu kita sebagai manusia harus siapkan diri ataupun mental yang kuat untuk selalu bisa menjadi orang yang kuat. Jujur ya, membesarkan kedua anak itu apalagi melebihi dari dua, membesarkannya seorang diri itu nggaklah mudah. Nah, kita hanya sendiri, sedangkan kedua orang tuanya saja utuh, bapak dan ibunya lalu bersama, masih saja ada anak yang tidak mau mendengar cakap. Lagi kalau cuma seorang diri, itu enggaklah semudah dibayangkan, dihayalkan, dijalaninya. Jalaninya itu benar-benar kita harus butuh keimanan, kesabaran, dan ketabahan atau ketakwaan dalam diri. Apa aku bisa berkata kita harus butuhkan itu semuanya? Karena membimbing, mendidik, memandu anak untuk selalu ke jalan yang benar itu enggaklah semudah dibayangkan dan dijalani. Jadi itu kita harus akrab dengan anak kita, alias kita dekat dengan anak-anak. Sibuk apapun kita harus tetap utamakan juga anak, biar anak-anak itu merasa dirinya dirangkul, disayang. Karena mental anak itulah yang kita harus jaga. Kalau mental anak kita tidak baik-baik saja, pasti itu anak merasa dirinya tidak diperdulikan dan merasa dirinya hidup sendiri. Kalau soal pribadi aku itu, aku selalu curhat kepada anakku, apapun itu aku selalu terbuka. Alias tak ada rahasia-rahasia. Kalau kita jujur terbuka, tak ada rahasia kepada anak, pasti anak kita juga mengikut ke kita. Alias jujur terbuka, tak ada rahasia. Selalu menasihati, menegurnya dengan secara baik-baik. Kita menasihati atau menegur anak itu secara emosional, anak itu memberontak. Dan jangan gengsi kepada anak walaupun kita sebagai orang tua. Maksudnya kalau kita orang tua salah, kita harus juga minta maaf kepada anak. Biar apa? Biar anak itu merasa dirinya juga dihargai. Nah, kita sebagai orang tua pasti itu juga kita punya kesalahan, gak selamanya kita benar. Sebab kita ini hanya manusia biasa, pasti itu mudah luput dari kesalahan. Yang paling penting itu adalah mendoakan anak. Doakannya untuk minta bantu kepada Tuhan, bimbing, mendidik, memandunya selalu ke jalan benar. Karena kalau kita saja sendiri ya sebagai orang tua, pasti itu anak ada yang gak mendengar cakap. Tapi kalau kita minta bantu kepada Tuhan semesta, pasti itu di pemikiran anak itu pasti tergerak. Di itu libatkanlah Allah ke dalam hidup kita ataupun dalam keluarga kita. Nah, cuma Dia saja yang bisa menggerakkan hati pemikiran kita. Oh iya, dulu itu sempat aku juga merasakan keraguan, was-was, dan juga merasa selalu takut. Yang aku selalu takuti itu seperti ini. Apakah aku mampu membimbing, mendidik kedua anakku? Apakah aku mampu membesarkan, menafkahi kedua anakku? Dan apakah aku mampu menyekolahkan dan menguliahkan anakku? Seperti itulah dulu yang aku selalu takuti sampai sekarang ini. Alhamdulillah, walaupun sekarang aku mampu melewati itu semuanya dan mampu mengatasi, memberi itu semuanya kepada anakku, namun tetap saja aku selalu bertanya-tanya sampai sekarang ini. Oke, singkat cerita, di sini aku lagi sok cantik. हमको हमी से चुरा लो, दिल में गही तुम छुपा लो, ना के हो न जाए. Lah,
Wah, Bunda Sumarni ala-alain dia lagi. Mana lagi suaranya nggak enak didengar. Oke, singkat cerita lagi, di sini ada ikan, sisa ikan yang kemarin dan yang aku simpan di kulkas. Sekarang itu di sini aku mau masak ikan jadul Bugis Bone ataupun ala rumahan. Di sini aku hanya pakai asam mangga karena aku nggak punya asam Jawa. Bias aku kehabisan. Dan di sini juga ada bawang merah yang sudah aku iris-iris. Lanjut, di sini ikannya aku simpankan asam mangga. Kan aku punya asam Jawa, pasti itu aku pakainya asam Jawa, nggak pakai asam mangga. Lanjut lagi, di sini aku simpankan kunyit, penyedap rasa seperti garam micin, biar ikannya nanti ada rasanya. Setelah aku selesai simpankan penyedap rasa garam micin, lalu lanjut lagi aku tuangkan di sini bawang merah mentah yang tadi sudah aku iris-iris. Dan yang terakhir minyak masak alias minyak makan. Aku tuangkanlah air secukupnya. Seperti inilah ikan masak jadul ala Bugis Bone. Setelah selesai aku simpankan air secukupnya. Lanjut lagi, ikannya aku simpanlah di atas kompor gas memasaknya. Seperti inilah penampakannya ya guys. Nah, di sini itu airnya kebanyakan karena aku punya kucing. Jadi itu kalau aku bagi dia makan nasi campur ikan masak, pasti aku simpankan kuahnya. Dan ku persingkat saja, di sini ikannya sudah mendidihnya. Dan sebentar lagi di sini aku simpankan bawang merah untuk ikan masaknya, biar apa? Biar rasanya gurih, seger dan juga harum. Dan tara, seperti inilah kalau sudah matang masak ikan masak jadulnya. Ikan masak jadul ala Bugis Bone ataupun ala rumahan. Dan di sini aku sudah siapkan nasi dan juga ikan masaknya, dan ditemani juga bawang bakar ya, bawang merah bakar. Andaikan aku punya lalapan seperti daun kemangi, timun ataupun yang lainnya, pasti juga ada kusimpankan di sini. Tapi sayangnya aku nggak punya lalapan. Dan di sini sebentar lagi aku mau makan, tapi sebelum itu di sini aku pajang dulu. Lias, aku perlihatkan pamer. Yuk guys, mari makan. Di sini sebelum aku makan pasti aku berdoa dulu baru makan. Sekarang itu di sini aku hanya sendiri tanpa anak bersama, kecuali hanya bersama anak bul empus. Dan setiap aku makan itu pasti aku mikirkan kedua anakku. Pikirnya itu seperti ini, apakah anakku sudah makan? Dan apa ya anakku? Kenapa aku selalu bertanya memikir seperti itu? Nah, kalau ada anakku bersama dengan aku itu pasti aku selalu menyuruhnya makan. Walaupun sudah makan pasti aku suruh dia makan lagi. Kadang dia ngomong, kenapa sih mama selalu suruh aku makan? Kan aku sudah makan, masih kenyang. Seperti itulah diriku sebagai orang tua. Oke guys, sampai sini dulu vlog video sederhana aku. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di vlog video selanjutnya. Bye bye.